Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin teman-teman di antara teman-teman ada satu yang memimpin doa agar kegiatan belajar hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mungkin Devina bisa memimpin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin melakukan presensi terlebih dahulu ya. Jika nama kalian dipanggil, silakan menjawab hadir. Cahaya Diva. Hadir, Bu. Devina Syah. Hadir, Ibu. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian menonton film horor, film aksi, atau drama yang ada di tokohnya terluka gitu? Misalnya wajahnya penuh bekas luka, terkena sayatan, atau luka bakar. Pernah nggak kalian lihat? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Lalu menurut kalian apakah luka tersebut benar-benar asli? Tidak, Ibu. Nah, benar sekali. Semua itu dibuat menggunakan teknik tata rias khusus. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menciptakan efek luka tersebut melalui materi tata rias wajah Cicatri. Materi ini sangat menarik karena bukan hanya digunakan dalam dunia kecantikan, tapi juga di dunia perfilman, teater, pertunjukan seni, bahkan industri hiburan. Jadi kemampuan membuat efek luka merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang makeup artist profesional. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian, mengetahui sejarah, menjelaskan tujuan dan teknik pembuatannya, alat kosmetik apa aja yang digunakan, dan pentingnya K3 dalam tata rias Cicatri ini. Next slide. Nah, baik, kita masuk ke materi pertama. Ada yang tahu apa itu Cicatri? Belum tahu, Ibu. Baik, jadi tata rias wajah Cicatri adalah, next slide. Nah, tata rias wajah Cicatri adalah tata rias karakter yang digunakan untuk menciptakan efek bekas luka cacat maupun kerusakan kulit buatan pada wajah ataupun bagian tubuh lainnya. Kata Cicatri sendiri berasal dari bahasa Latin cicatrix yang berarti bekas luka atau jaringan parut. Nah, dalam praktik tata rias, Cicatri dipahami sebagai suatu bentuk riasan khusus yang berfungsi mendukung peran, menambah kekuatan ekspresi tokoh, serta menciptakan suasana dramatik dalam sebuah pementasan atau produksi film. Nah, sekarang saya ingin bertanya, kalau kalian menjadi makeup artist film zombie, apakah makeup natural saja sudah cukup? Belum cukup, Ibu. Betul sekali ya. Kita membutuhkan tata rias Cicatri agar karakter terlihat lebih hidup dan meyakinkan. Nah, kita masuk ke sejarah Cicatri di Indonesia. Di Indonesia, tata rias Cicatri diperkenalkan melalui pendidikan tata rias dan teater modern. Pada awalnya, Cicatri hanya digunakan secara sederhana dalam sandiwara rakyat atau teater tradisional dengan menggunakan orang dan bedak warna. Seiring berkembangnya pendidikan tata rias di perguruan tinggi, Cicatri mulai dipelajari secara lebih sistematis. Mahasiswa mempraktikkan berbagai teknik luka buatan sebagai bagian dari kompetensi rias karakter. Saat ini, Cicatri sudah menjadi bagian penting dalam pembelajaran tata rias, pertunjukan teater kampus, perfilman lokal, dan hingga industri hiburan.
Next. Di sini ada tujuan rias wajah Cicatri. Ada 4 tujuan, yaitu pertama, menciptakan efek luka atau karakter tertentu secara realistis. Kedua, mendukung penokohan dalam teater, film, atau pertunjukan. Ketiga, meningkatkan nilai estetika dan dramatisasi suatu adegan. Keempat, melatih kreativitas dan keterampilan seorang makeup artist. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu teknik-tekniknya. Teknik yang pertama yaitu direct painting. Teknik ini hanya menggunakan permainan warna seperti face painting, eyeliner, atau eyeshadow tanpa bahan tambahan. Biasanya digunakan untuk membuat goresan atau memeringan. Teknik kedua yaitu modeling wax. Wax digunakan untuk membentuk luka timbul, bekas jahitan, maupun bekas cacat sehingga memiliki tekstur. Yang ketiga yaitu liquid latex. Latex cair berfungsi menciptakan efek luka bakar, pengelupas, atau melepuh, atau tekstur tidak rata. Yang keempat, selanjutnya ada teknik shading dan pewarnaan. Di sini kita memanfaatkan kombinasi warna agar luka terlihat memiliki dimensi sehingga tampak nyata. Yang kelima, teknik luka jahitan atau stitched wound. Menampilkan efek luka yang dijahit biasa digunakan pada tokoh korban kecelakaan atau karakter seram, misalnya zombie. Teknik yang keenam ada teknik luka bakar atau burn effect. Teknik ini menghasilkan tampilan kulit terbakar, melepuh, maupun menghitam. Teknik yang terakhir adalah teknik kombinasi. Di next slide. Nah, teknik ini menggabungkan beberapa teknik sekaligus sehingga hasilnya menjadi jauh lebih realistis. Misalnya wax sama shading atau latex sama pewarnaan. Jadi hasilnya itu akan lebih real lagi gitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman bermain sebentar. Saya akan menyebutkan sebuah kondisi, lalu kalian jawab teknik apa yang paling cocok. Siap ya teman-teman? Siap, Ibu. Kalau luka gores menggunakan apa? Teknik yang mana? Teknik direct painting ya, Ibu. Nah, betul. Kalau luka timbul? Menggunakan wax. Luka bakar? Menggunakan liquid latex atau burn effect. Nah, hebat. Jawabannya benar semua ya. Next slide, kita ke peralatan. Kita ini harus tahu alat-alat apa yang digunakan untuk tata rias wajah Cicatri ya. Di antaranya ada kuas makeup, beauty blender, palet, spatula, kapas, cotton bud, pinset, wadah kecil, spray bottle, cutter protestik, serta perekat dan remover. Selanjutnya ada kosmetik juga yang perlu kita tahu. Seperti foundation, bedak, face painting, eyeliner, lipstick merah, liquid latex, scar wax, fake blood, petroleum jelly, adhesif, serta makeup remover. Setelah kita mengetahui teknik, alat, dan kosmetik, kita perlu tahu banget nih teman-teman untuk K3-nya. Karena kita itu sebagus apapun hasil makeup kita, keselamatan tetap menjadi prioritas ya. Karena itu kita harus membersihkan alat sebelum dan sesudah digunakan, menggunakan kosmetik yang masih layak pakai, mencuci tangan sebelum menyentuh wajah klien, menggunakan alat sekali pakai bila diperlukan, menghindari area luka terbuka, melakukan tes alergi jika perlu, memastikan posisi klien nyaman selama proses make up.
Jadi, seorang makeup artist bukan hanya dituntut kreatif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesehatan klien. Next. Seperti ini contoh rias wajah Cicatri ya teman-teman. Di gambar pertama seperti luka cakaran, di gambar kedua seperti luka jahitan yang strapless gitu, kayak kena strapless gitu. Yang ketiga seperti di peniti ya teman-teman. Terus yang terakhir sama ya, luka cakaran juga. Next slide. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita ingat kembali materi hari ini. Di sini Ibu akan mengakhiri dengan video Cicatri, contoh Cicatri. Tapi sebelum mengakhiri, Ibu siapa yang bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan Ibu? Yang pertama, apa yang dimaksud tata rias wajah Cicatri? Saya, Bu. Iya boleh, Cahaya Diva. Tadi sudah dijelaskan kalau tata rias wajah Cicatri itu adalah tata rias karakter yang digunakan untuk menciptakan efek bekas luka, cacat maupun kerusakan kulit buatan pada wajah ataupun kulit ataupun bagian tubuh lainnya. Jadi tidak hanya wajahnya tapi bisa di tangan atau di kaki dan bagian tubuh lainnya. Seperti itu. Baik, benar ya teman-teman. Berarti Cahaya Diva ini menyimak apa yang saya terangkan tadi. Terus untuk Devina Nesya, saya ingin bertanya, mengapa K3 itu penting dalam tata rias? Gak apa-apa Devina, keluarin aja yang menurut pakai bahasamu aja. Oke, saya jawab ya. Jadi, kita sebagai makeup artist itu bukan hanya memperindah aja atau memiripkan efek lukanya, tapi juga kita harus melihat kesehatan buat kayak pengaruh untuk kulit kliennya. Karena kan kita itu bertanggung jawab, soalnya kita yang merias klien tersebut. Jadi itu penting ya teman-teman, alatnya harus bersih, dan kita harus tes alergi terlebih dahulu. Jadi begitu, paham? Paham, Ibu. Oke, saya akhiri ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan mungkin bisa japri saya, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Biar lebih paham lagi tentang teknik tata rias Cicatri ini. Minggu depan siapkan ya buat prakteknya. Alat-alat dan bahannya udah saya jelaskan tadi. Nanti saya kirim lagi di grup ya. Oke, terima kasih perhatian dan partisipasi teman-teman selama pembelajaran berlangsung. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk praktik tata rias karakter di kemudian hari. Saya ingin bertanya lagi, apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ibu tadi katanya mau nonton video. Oh iya saya lupa, sorry. Next kita nonton video ya. Jadi ini sepenuhnya palsu. Mari kita pelajari cara melakukannya. Jadi, Anda akan membutuhkan lilin bekas luka atau lilin dosa. Saya menggunakan lilin dosa karena saya merasa lilin ini lebih lentur dibandingkan lilin bekas luka lainnya. Jadi, ambil lilin bekas luka Anda, hangatkan, dan gulung seperti ini. Panjangnya harus sepanjang telapak tangan Anda. Dan cobalah untuk menghilangkan tonjolan kecil atau apapun dari lilin ini. Lilin ini harus cukup halus. Letakkan lilin ini di telapak tangan Anda. Tekan ke bawah.
Dan setelah ditekan, ambil sedikit petroleum jelly dan ratakan tepinya. Anda juga dapat menggunakan lotion atau apapun seperti itu. Namun, petroleum jelly, setidaknya dengan lilin dosa, saya perhatikan dapat membantu menyebarkannya sedikit lebih banyak dan menghaluskannya. Teruskan dan ratakan. Ratakan dan gunakan jari Anda di bagian tepinya untuk menariknya sedikit agar memanjangkannya dan membuatnya tampak sedikit lebih tebal di beberapa area dibandingkan dengan area lainnya. Ambil alat pahat logam yang bisa Anda celupkan ke dalam petroleum jelly atau lotion, lalu buat garis di bagian tengah dan bersihkan sisa petroleum jelly atau lotion yang Anda gunakan. Setelah dibersihkan, kita akan kembali dengan alat logam. Buat beberapa area yang sedikit terbuka dengan beberapa tepian bergerigi. Pastikan juga tepiannya yang bersentuhan dengan tangan Anda dihaluskan, sehingga akan tampak jauh lebih nyata. Kemudian, kita akan mengambil sedikit eyeshadow merah atau kosmetik bubuk merah. Ketuk-ketukan kuas Anda agar tidak terlalu banyak. Dari sana, kita akan mengoleskannya ke tangan kita. Ini akan membuatnya tampak sedikit lebih meradang. Dan ini adalah langkah yang cukup penting untuk dilakukan. Jadi, jangan lewatkan ini. Nah, beginilah tampilannya sekarang. Sekarang, kita akan mengoleskan kosmetik merah di bagian tengah. Saya menggunakan kosmetik berbahan dasar air dan diaktifkan oleh air, yang juga dari merek Meron. Biasanya, ini adalah jenis riasan yang sering saya gunakan. Lalu di bagian tepi, Anda akan mengambil kosmetik hitam, dan ini akan digunakan untuk membuat bayangan. Pastikan untuk mengoleskannya di bagian dalam tempat sayatan palsu ini berada. Regangkan sedikit tepiannya. Sekarang, kita akan mengoleskan darah palsu. Saya menggunakan bahan jeli dari merek Revolution Makeup. Saya sangat menyukainya karena terlihat sangat nyata dan meninggalkan area yang terlihat menggumpal. Ditambah lagi, saat Anda menggunakannya, produk ini diaktifkan oleh panas sehingga akan menetes dan terlihat sangat keren dan nyata. Sekarang tekan beberapa sisinya. Dorong ke dalam. Dan ini akan memberikan beberapa area yang lebih tipis dan lebih tebal. Dan seperti inilah tampilannya setelah Anda selesai. Tutorial ini sangat bagus untuk diikuti jika Anda ingin belajar cara merias wajah dengan efek khusus atau mungkin Anda memiliki rencana cosplay. Terima kasih. Nah, seperti itu guys, video cara membuat luka sayatan menggunakan SPX ya. Kalian udah ada gambaran belum tentang tata rias wajah Cicatri untuk praktik minggu depan? Sudah, Ibu. Jadi nanti udah ini ya, udah kayak bisa sedikit lah mempraktikkan seperti yang di video tersebut. Nanti saya akan mendemokan juga di minggu depan. Kalian siapkan alat dan bahannya ya guys. Sekali lagi saya nanya, apakah kalian masih ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke, udah jelas semua ya. Kita akhiri aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.